Seni. Apa itu seni? Apakah seni hanya berupa tarian, nyanyian, atau sekedar lukisan yang dinikmati keindahannya saja? Keindahan yang terpancar dari alam biasa disebut keindahan alam. Sedangkan keindahan dari hasil tangan manusia disebut dengan sebuah seni. Tak terkecuali gerabah. Gerabah merupakan salah satu karya seni yang di dalamnya terkandung unsur keharmonisan, keteraturan, serta ketepatan proporsi. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Sejak zaman dahulu, banyak kerajaan yang berkembang di negeri ini. Hal itu diperkuat dengan penemuan beberapa peninggalan seperti ditemukannya gerabah di Kabupaten Blitar yang diperkirakan sudah ada sejak zaman Majapahit. Sebenarnya kampung gerabah itu juga ada sejak zaman Majapahit ya, yaitu dimulai dari zaman kerajaan Majapahit dengan adanya petilasannya Prabu Brawijaya di sana dan turun temurun sampai sekarang. Namun berbeda dengan Dusun Precet, Desa Plumpung Rejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar ini, di mana dusun ini disebut sebagai salah satu sentra penghasil gerabah di Kabupaten Blitar, atau sering dikenal dengan sebutan Kampung Gerabah. Hampir semua masyarakat Dusun Precet adalah pengrajin gerabah, dan hal itu sudah turun-temurun sejak dahulu. Kita belajar di rumah, awalnya kita bantu orang tua sih ya, sama nenek gitu. Kemudian akhirnya kita punya kemudian lama nggak lama kita punya keterampilan sendiri untuk membuat kerajinan gerabah. Diinovasi sendiri. Iya, kita inovasi sendiri, kita kembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Mulai tahun 2014, Kampung Gerabah dijadikan sebagai wisata edukasi yang masih eksis hingga saat ini. Secara resmi memang tahun 95 itu sudah kita resmikan untuk kampung gerabahnya, untuk jenis gerabahnya sudah sejak tahun 95 dan mulai kita kenalkan nama kampung gerabah tahun 2014. Dalam proses pembuatan gerabah sendiri, setidaknya memerlukan 4 bahan, yakni tanah liat, kaolin, pasir halus, dan juga air. Dengan perbandingan 3:1, serta 40% air dari total keseluruhan adonan. Setelah bahan tercampur, tahap selanjutnya adalah proses penggilingan hingga menghasilkan tekstur seperti adonan kue untuk siap dibentuk. Terdapat 3 cara dalam pembuatan gerabah, yakni manual, semi cetak, dan juga menggunakan mesin pres. Setelah dibentuk kemudian lanjut tahap pengeringan. Lama tidaknya pengeringan tergantung ukuran gerabah sendiri, yakni mulai dari 3 hari hingga 1 minggu. Setelah kering, maka gerabah siap dibakar menggunakan kayu selama 3 jam hingga kemudian masuk tahap finishing. Untuk pasar gerabah itu sampai saat ini sudah berkembang se-Indonesia ya, bahkan sampai adanya diekspor juga ya. Khususnya yang jenis gerabah-gerabah yang sedikit modern itu juga mulai merambah ke mancanegara. Jenis gerabah yang dihasilkan seperti kuali, wajan, teko, dan juga cangkir.
Ternyata membuat kopi atau teh menggunakan teko dan cangkir dari gerabah bisa menyerap kafein di dalamnya loh. Ini teko set berupa satu teko dan beberapa cangkir kecil. Kalau kita nyeduh kopi atau teh menggunakan cangkir ini dalam segi kesehatan, nanti kafeinnya bisa terserap. Berbeda dengan peralatan modern lainnya yang mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk kesehatan. Dari segi lingkungan pun, penggunaan gerabah jauh lebih ramah lingkungan, sebab limbah yang dihasilkan tidak menimbulkan pencemaran. Dalam segi lingkungan, kalau gerabahnya sebenarnya kalau mau diolah nanti bisa digiling, nanti berupa jadi kayak batu bata gitu. Nanti batu batanya bisa dicampurkan untuk pengolahan gerabah lagi. Kalau selama ini sih buat kayak itu loh, Dek, dipecahi, Oke. terus ditaruh di atas pot, nanti buat media tanam gitu. Indonesia dengan kekayaan alam dan potensinya tepat berada di tangan mereka. Pelaku seni yang terus memastikan warisan nenek moyang tetap lestari di tengah arus teknologi yang kian menggeser kekayaan budaya bumi pertiwi. Salah satunya mempertahankan seni gerabah. Sebab seluruh pelosok negeri harus tahu betapa kaya dan indahnya budaya Indonesia kita ini. Dan tugas kita adalah memastikan budaya ini abadi dari generasi ke generasi.